Hai guys, plan with me untuk February theme bullet journal. Gimana guys, kalian sudah mulai setting up bullet journal Februari kalian atau masih cari referensi? Nah, kalau teman-teman cari referensi, tonton video ini sampai habis ya. Dan support channel aku, kasih like dan subscribe guys, makasih. Untuk bulan Februari, aku pakai tema bunga hydrangea karena aku pengen di bulan Februari ini semua tema per halamannya itu warna biru, keunguan, ada pinknya guys. Untuk kertas yang aku pakai ini sketchbook dari Sketch Marker. Dia ketebalannya 160 gram per meter persegi, jadi udah lumayan tebel ya. Gak takut tembus kalau teman-teman pakai cat air kayak aku pakai sekarang. Untuk ukurannya dia 130 kali 210 mm. Nggak yang gede banget, nggak kecil juga. Terus yang aku suka, dia ini kertasnya warnanya kan kuning ya. Jadi dia tuh nggak bikin sakit mata guys. Sedangkan kalau yang pakai putih terang tuh bikin sakit mata aja. Kalau teman-teman suka pakai yang warna putih terang atau yang kuning kayak gini, tulis di kolom komentar ya. Untuk ngelukis pakai cat airnya, aku pakai 2 kuas. Di sini ada kuas Sonnet nomor 10 Filbert Brush. Dia tuh cocok banget guys untuk bikin kelopak bunga, satset banget. Untuk detail-detail kecil di sini aku pakai yang nomor 1 dari Expression Artist. Contohnya kayak gini kan, bikin titik-titik putik bagian tengah bunga hydrangeanya aku pakai kuas yang kecil. Kalau kelopaknya aku pakai Filbert Brush yang nomor 10 tadi. Untuk bikin bunga hydrangeanya aku bikin sesederhana mungkin. Yang penting dia kelihatan ada kelopaknya, terus kelopaknya saling tindih gitu kan kalau bunga hydrangea. Jadi ada yang kayak ketan gelap, ada juga yang terang guys. Disesuaikan aja sama warnanya gitu. Ada yang gelap, ada yang terang. Tips dari aku untuk bikin lukisan pakai cat air di kertas yang gak tebel banget gitu kan, bukan kertas cat air, itu pastiin jangan terlalu banyak airnya guys, karena di bagian tengah ini aku bikinnya terlalu banyak airnya, jadi pas dia kering tuh agak keriting. Nanti aku coba kasih lihat ya pas kita lagi bikin si monthly lognya, jadi keriting kayak kurang cantik gitu. Jadi pastiin pakai air atau cat yang pas kalian ambil dari kuas itu jangan terlalu banyak guys gitu. Di sini aku bikin kelopaknya sesederhana mungkin ya, daunnya juga sesederhana mungkin biar kelihatan lebih cantik aja, artistik gitu. Nah, supaya dia balance looknya, aku tambahin di bagian atas juga bunga si dahlianya itu. Oh iya, aku mau kasih tahu ke kalian, tadi aku wis baca-baca di Google, kenapa sih bunga hydrangea ini kok warnanya tuh satu tangkai bisa ada 2-3 warna gitu, biru, ungu, pink gitu kan. Ternyata guys, bunga hydrangea itu warnanya tergantung dari jenis pH tanahnya gitu. Jadi dia bisa warnanya kayak biru gitu karena terlalu banyak aluminium apa gitu kalau nggak salah di pH-nya. Mungkin nanti kalau teman-teman tahu bisa tulis di komen juga deh tentang fakta menarik ini. Terus yang aku baca lagi, katanya di Jepang bunga hydrangea itu tuh simbol dari cinta yang nggak terbalas gitu. Tulisannya sih kenapa dikatakan seperti itu, karena ini mengingat kalau perasaan seseorang tuh kan berubah-ubah ya, sesuai dari kayak sekitarnya dia gitu yang nggak bisa dia kontrol, sama kayak si bunga hydrangea ini. Tapi aku kayak masih bingung deh hubungannya apa gitu. Coba deh teman-teman tulis di komen kayak kenapa bunga hydrangea ini kan dia tergantung warnanya dari lingkungan gitu. Terus hubungannya apa sama perasaan orang dan cinta yang tak terbalas? Kayak aku juga masih bingung. Coba tulis di komen ya. Nah, untuk tulisan Februarinya aku pakai kertas cat air yang tebal. Terus aku tulis pakai black liner tadi yang ukuran 0,3 mm. Jadi dia gak tebal banget, gak yang tipis banget. Terus aku tempelin pakai si double tip yang ada ketebalannya guys, jadi dia kayak timbul pop up gitu, cantik nih. Terus aku kasih percikan-percikan air supaya lebih kelihatan manis. Gimana guys menurut teman-teman semua? Cantik nggak covernya? Tulis di komen ya kalau teman-teman seneng sama cover hydrangea ini. Pengen tahu pendapat teman-teman gimana.
Next, di sini kita bikin monthly log. Sama aja mungkin sama orang-orang yang bikin bullet journal juga. Monthly log ini aku pakai untuk nulis kayak janji bertemu dengan siapa gitu kan. Terus misalnya ada mau pergi keluar kota, itu aku tulis di sini guys. Atau mungkin ulang tahun teman gitu, atau ada kayak kerjaan yang harus banget selesai di hari itu, aku tulis note-nya di sini kayak yang penting-penting aja gitu. Makanya dia per harinya nggak begitu gede kotaknya kan. Jadi 2 halaman aja udah cukup tuh untuk bikin 28 hari. Cuman di sini aku bikinnya tuh kelebihan guys, jadi 30 hari. Makanya nanti di bagian bawah itu aku kasih bunga hydrangea supaya nutupin si garis-garisnya ini. Karena jelek banget jadinya kan 20 gitu. Karena di bulan Februari cuma ada 28 hari. Jadi saran aku mendingan hitung dulu kotaknya, baru deh digarisin pakai marker kayak gini. Soalnya nggak bisa dihapus kan kalau udah pakai marker. Untuk markernya aku pakai dari Mazari. Itu dia dual tip. Ada yang kayak brush gitu untuk bikin kaligrafi bisa. Yang satunya itu liner. Aku punya kalau nggak salah 36 warna. Jadi lumayan banyak gitu. Nah ini aku mau nulis tanggalannya. Aku ngelihat dari mini kalender dulu 1 sampai tanggal 28 aku tulisin. Aku percepat aja guys supaya nggak bosan ya kan nulis tanggal doang. Nah ini nih kan 2 kotak kosong tuh. Jadi ya udah aku tambahin aja bunga hydrangeanya. Cuman kan tetap kelihatan ya. Nanti di akhir aku kasih spill ke teman-teman gimana aku ngakalin si garis-garis ini. Tapi aku nggak record guys pada saat itu. Jadi nanti aku ngeliatin hasil akhirnya aja ya. Ya udah, terus sekarang kita hapusin supaya bersih dan cantik. So ini dia monthly log kita. Simple aja ya kan. Next, di sini kita bikin IG monthly planner. IG ini maksudnya Instagram ya guys, aku singkat. Kenapa aku bikin ini? Karena aku mau ngerekap konten apa aja yang aku post di bulan itu. Terus kalau untuk detailnya kayak nulis script atau apanya, aku pakai Notion nih kayak gini. Jadi lebih enak aja. Atau misalnya aku punya referensi foto apa, aku taruh juga di Notion guys. Karena bullet journal kali ini aku mau bikinnya tuh lebih ke rekapan aja, nggak terlalu detail karena aku nggak pengen terlalu banyak page gitu loh di sini. Aku pengen satu buku ini aku pakai untuk full 1 tahun, tapi aku nggak tahu cukup atau enggak. Kita lihat ya nanti di akhir. Kalau aku hitung-hitung sih kayaknya bisa sih ngepas banget tuh sampai 12 bulan. Soalnya dia ada 80 lembar. Untuk kayak nulis budget gitu kan atau pengeluaran, aku tulisnya juga di Notion guys. Kenapa? Karena ya tadi nggak mau terlalu banyak pakai halaman di bullet journal ini. Terus kayak nulis dear diary, aku juga nulisnya di Notion. Karena kayak lebih enak aja ngetik dibandingkan nulis panjang-panjang dear diary. Selain tadi mau menghemat halaman yang aku pakai. Nah ini aku bikin weekly tada list. Aku bikin ada kayak garniturnya kayak di kamus gitu untuk nulis alfabet kan kalau bisa di kamus. Kalau ini aku bikin untuk setiap minggunya. Kenapa aku bedain tiap minggunya di perhalaman? Karena aku itu selalu bikin goals setiap minggu guys. Jadi minggu ini aku harus menyelesaikan tas ini. Minggu depan beda lagi tuh goalsnya. Atau mungkin minggu depan tuh adalah goals dari lanjutan goals di minggu sebelumnya. Kenapa kayak gitu? Karena aku rasa ketika kita punya goals yang jelas di setiap minggunya, itu lebih mudah buat kita bikin to-do list-nya. Kan to-do list ini adalah step by step kan untuk kita menyelesaikan sesuatu gitu. Nah tapi harus jelas dulu gitu goalsnya apa yang mau diselesaikan gitu. Makanya aku bikinnya per minggu di setiap halamannya. Contohnya nih misalnya bikin YouTube gitu. Kan bikin YouTube nggak bisa tuh 1 hari doang kan. Dia ada nyiapin bannernya, nyiapin description, terus itu syuting videonya, bikin skripnya, editingnya, itu semua harus ditulis step by stepnya. Aku breakdown
per hari di minggu itu guys. Nah terus kalau kayak to-do list hariannya kayak nyuci, masak, mandi, tidur, makan, itu semua aku taruh di Google Calendar. Nanti aku tunjukin di sini ya Google Calendar aku seperti apa. Jadi kalau yang weekly to-do list ini cukup untuk tas aja yang penting-penting gitu. Makanya dia nggak terlalu gede kotak untuk perharinya guys. Nggak cukup tuh kalau untuk nulis 10 tas kan. Jadi cuma nulis kayak 3 tas gitu, maksimal 5 tas per hari. Sama kayak tadi di monthly log, aku pakai warnain full untuk bagian headernya. Habis itu aku tulis tanggalnya pakai black liner. Di bagian bawah aku tambahin bunga hydrangea lagi supaya tetap masih satu tema dan terlihat manis aja. Di sini aku sengaja bikin dia nggak terlalu tebal warnanya, kayak tipis banget gitu kan, supaya dia nggak terlalu penuh dan pekat rame guys. Gitu. Nah ini dia tampilan dari Google Calendar aku. So ya, ini dia halaman pertama weekly to-do list aku guys. Kalau teman-teman lihat, ini di bagian belakangnya kan aku kosongin tuh. Itu emang sengaja aku kosongin guys. Jadi aku ngasih space untuk aku tiap harinya kalau mau nulis apapun itu, kayak notes atau misalnya ada quotes bagus yang aku mau tulis, atau misalnya aku mau bikin doodling aja, aku bisa pakai halaman yang kosong itu gini. Dan ini dia aku bikin kayak habit tracker, tapi aku nggak pakai istilah habit tracker, aku taruhnya sih daily regular task. Misalnya ini nih tas yang harus aku kerjain tiap hari, tapi bukan yang receh gitu loh. Contohnya misalnya posting harus di semua channel gitu. Nah itu aku taruhnya di sini guys. Terus ini aku habis beli alphabet stamp. Ternyata seru banget ya pakai alphabet stamp. Ini aku mau nambahin kayak tulisan Februari tuh. Langsung jadi wadaw, cantik kan? Tapi aku masih harus belajar banget sih gimana cara bikinnya supaya kayak rata, tintanya nyebar gitu dan nggak yang putus-putus kayak gini. Jadi nanti mungkin di bulan Maret aku akan pakai si alphabet stamp ini untuk nulis headernya gitu. Nah ini dia guys. Cantik kan guys, itu aku tambahin potongan kertas dari kertas cat air aku supaya dia nutupin si garis-garis kotak tadi yang kelebihan 2 kotak. Ini dia juga untuk garniturnya aku tambahin potongan kertas supaya dia lebih kokoh. Dan ya, gimana guys, cantik kan ya? Semoga teman-teman suka sama desain February theme kali ini. Tungguin video aku selanjutnya untuk Maret theme. Bye guys.